Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia. Pulau ini dikenal pula dengan nama lain, yaitu Pulau Perca, Andalas, atau Swarnadwipa, yang dalam bahasa Sangsekerta berarti Pulau Emas. Kemudian, pada prasasti Padang Roco tahun 1286 dipahatkan Swarna Bumi, yang dalam bahasa Sangsekerta berarti tanah emas, dan Bumi Malayu berarti tanah Melayu untuk menyebut pulau ini. Selanjutnya, dalam naskah negara Kertagama dari abad ke-14 juga kembali menyebut Bumi Malayu atau Melayu untuk pulau ini. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera atau berada di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Banyak sejarah yang menjanjikan Provinsi Riau hingga saat ini, mulai dari penemuan dan perjuangannya. Dalam masa prasejarah, Riau diduga telah dihuni sejak masa antara 10.000 hingga 40.000 sebelum Masehi. Kesimpulan ini diambil setelah penemuan alat-alat dari zaman Pleistosen. Pleistosen adalah suatu kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 1.808.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Di daerah aliran Sungai Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi, alat batu yang ditemukan antara lain kapak atau penetak, perimbas, serut, serpih, dan batu inti yang merupakan bahan dasar pembuatan alat serut dan serpih. Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis ini semula berpusat di Betung, kemudian pindah ke Sintuo di Taluk Kuantan. Kerajaan Kandis kemudian berganti nama menjadi Kuantan. Pembuktian ini ditemukannya peninggalan purbakala di area Kampung Betung, Lubuk Jambi, yang dikenal sebagai area Padang Candi. Di area tersebut ditemukan 2 lempeng emas yang beraksara Jawa kuno dan bahasa Sangsekerta. Kisah tentang Kuantan ini dikemukakan oleh Tun Sri Lanang dalam kitab Sulatus Salatin atau Sejarah Melayu. Bahwa Riau pada awal-awalnya itu adalah satu kerajaan yang dikenal dengan Kemaharajaan Melayu Riau. Kemaharajaan Melayu Riau yang mula-mula pusatnya di Johor, terus ke Bintan. Nah, namun karena Johor Riau ini diduduki oleh Inggris, Johor ini diduduki oleh Inggris dan Riau dikuasai oleh Belanda, maka dengan perjanjian tahun 1824, perjanjian London namanya, Treaty of London, maka pemerintahan di kekuasaan di kedua wilayah ini dibagi 2. Kekuasaan Belanda di Riau, ya bagian dari Indonesia, sedangkan Johor bagian dari Inggris. Nah, akhirnya pemerintahan berbeda, secara politik berbeda, tetapi secara budaya tetap mengembangkan kebudayaan Melayu. Keluar dari zaman itu, Riau juga telah dikenal di banyak hal. Bengkalis yang pada masa abad 14 Masehi telah memegang peranan dalam perdagangan. Dan Bengkalis juga pernah menjadi ibu kota Kepresidenan Sumatera Timur sejak 1873 Masehi. Bagan Siapi-api yang sampai Perang Dunia Kedua penghasil ikan nomor 2 di dunia. Sungai-sungai besar yang ada di Riau tidak hanya menjadi jalur transportasi
hulu hilir, hilir dan hulu, tetapi dia juga menjadi bagian pembentuk kebudayaan Melayu di kawasan Provinsi Riau ini, termasuk kota Pekanbaru. Kebudayaan seperti apa yang dibentuk oleh sungai itu? Kebudayaan Melayu yang tidak membedakan antara darat dan air. Kebudayaan Melayu yang mempersatukan tanah dan air sekaligus. Hampir tidak ada perkampungan di Riau ini di masa lampau yang tidak berada di tepi sungai. Artinya, sungai dan air yang ada di dalamnya sudah menjadi bagian yang menyatu dengan kehidupan dan membentuk gerak serta irama kebudayaan yang khas dibandingkan dengan kebudayaan Melayu dalam arti yang luas di tempat-tempat lain. Bermula cerita ini dari Tugu Titik Nol Pekanbaru. Batu persegi berukuran kurang lebih 70 cm masih terlihat kokoh. Ini adalah saksi perkembangan kota Pekanbaru. Di batu ini tertulis jarak tempuh ke kota lain dengan ukuran 0 Pekanbaru, Padang 313 km, Bangkinang 65 km, dan di bawahnya terdapat lambang PU berada di sebelah kawasan pergudangan Pelabuhan Indonesia I di Kelurahan Kampung Bandar di tepian Sungai Jantan atau Sungai Siak. Asal mula Senaplan ini adalah bahan cikal bakal dari Pekanbaru itu sendiri. Oleh Kerajaan Siak ditetapkanlah pengembangan Kerajaan Siak itu sampailah ke Senaplan, Kampung Senaplan ini, sehingga Raja Siak membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Raya, dan Raja Siak juga menetapkan Senaplan ini bagian daripada Kerajaan Siak tersebut. Maka oleh Kerajaan Siak itu dibuatlah sebuah tumpukan atau pasar untuk berhimpun dan berniaganya masyarakat Senaplan ini, sehingga muncul sebuah pekan yang baru. Pekan yang baru itu pasar yang baru. Setelah itu pekan yang baru ini atau pasar yang baru inilah yang berkembang terus di mulut dan di hati masyarakat, sehingga muncullah nama Pekanbaru. Kampung Bandar sendiri merupakan cikal bakal dari kota Pekanbaru yang dahulunya bernama Senaplan, diganti menjadi Pekanbaharu atau Pekanbaru. Syahnya berganti nama ini sejak 23 Juni 1784 berdasar musyawarah datuk-datuk besar 4 suku, yaitu Datuk Suku Pesisir, 50, Tanah Datar, dan Kampar. Itulah tonggak dasar Pekanbaru. Mulanya, Senaplan berupa ladang yang lambat laun berubah menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senaplan pindah ke daerah baru, yaitu Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Sejarah-sejarah ini dapat dilihat sebagai bukti peninggalannya dengan adanya peninggalan secara fisik dan budaya masa lalu yang tak ternilai harganya. Jejak rekamnya dalam bentuk seni arsitektur bangunan, nama jalan dan kampung, peristiwa sejarah, atraksi budaya, dan simbol-simbol budaya. Bandar Senaplan merupakan sebuah laman sejarah yang telah terpatri pada abad ke-18 silam. Kesejarahan telah mencatat Bandar Senaplan pernah jadi ibu kota kerajaan Siak di tahun 1762 hingga 1766 semasa Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah Sultan Siak IV. Dan jadi ibu kota provinsi negeri Pekanbaru Kerajaan Siak semasa Sultan Syarif Hasim seperti yang tertuang dalam pasal 8 Bab Al-Qawaid Kitab Undang-Undang Kerajaan Siak semasa Sultan Syarif Hasim pada tahun 1898. Dan tidak dapat dipungkiri lagi, cikal bakal Pekanbaru adalah di Kampung Bandar Senaplan. Ini dibuktikan dengan adanya makam tokoh pendiri Pekanbaru, yaitu Marhum Pekan, Makam Marhum Bukit, Masjid Raya Senaplan,
dan lainnya. Dengan ditemukannya Tugu Titik Nol di kawasan Pelindo, Kelurahan Kampung Dalam, semakin menguatkan kesejarahan Bandar Senapelan untuk kembali berbenah dan mengikrarkan dirinya sebagai tapak awal sejarah Pekanbaru. Jejak-jejak sejarah peninggalan sejarah dan cagar budaya itu antara lain tapak awal Masjid Nur Alam, gerbang Masjid Raya Senapelan, mimbar Masjid Raya Senapelan, sumur tua Masjid Nur Alam, tiang 6 Masjid Raya Pekanbaru, rumah Tuan Kadi Sultan Siak, Tugu Titik Nol Pekanbaru, tapak terminal lama Bom Baru, tapak jembatan ponton, dan lainnya. Kampung Bandar Senapelan yang kaya peninggalan warisan sejarah dan budaya juga menyimpan warisan budaya etnis lain, seperti di Kelurahan Sago, yaitu ditemukannya Kitab Dalai Lama, sebuah manuskrip kitab kuno peninggalan Dalai Lama yang berusia lebih dari 100 tahun di perkampungan Tionghoa Melayu, tepatnya di Wihara Triratna Buddhist Center, Jalan Karet, Pekanbaru. Pekanbaru ini berkembang sedemikian rupa pesatnya. Yang dahulunya penduduknya hanya homogen pada satu suku saja, sekarang heterogen pada banyak suku. Dan perkembangan inilah yang mungkin membuat Pekanbaru ini menjadi sebuah kota metropolitan pada saat ini dan yang sudah berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang dahulunya disebut Sungai Jantan yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km persegi, yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km persegi dengan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan 50. Selanjutnya, pada tahun 1965 menjadi 5 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 44.600,50 km persegi. Setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003, jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Saat ini, Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan 50, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Tenayan Raya. Dari seluruh kecamatan yang ada, jumlah kelurahan Pekanbaru saat ini adalah 60 kelurahan. Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang.